struktur data ya. Struktur data 3 SKS, kemudian praktikum struktur data 1 SKS, sehingga 4 SKS. Nah ini kalau di adik-adik sepertinya struktur data itu 3 SKS. Nah 3 SKS itu sudah include ya, sudah include dengan praktikumnya, karena struktur data itu pasti apa namanya, dia aplikatif begitu, bukan hanya teori. Seperti Kak literasi digital ini kan teori nih. Jadi adik-adik kan bisa baca, paling ya proyeknya itu proyek yang ringan ya, mungkin bikin infografis, bikin office gitu kan. Gitu ya Mas Hambali ya. Jadi mata kuliah yang ditawarkan KRS di semester adik-adik berlangsung yaitu yang diambil. Bu, apakah tidak boleh misalnya saya mengambil mata kuliah kakak tingkat begitu, mata kuliah kakak tingkat supaya cepat selesai? Ya boleh, ya boleh. Tetapi sepertinya meskipun tidak seperti itu, adik-adik misalnya mengikuti apa namanya, alur, mengikuti timeline yang sudah kami berikan. Jadi semester 1 mata kuliah apa saja, semester 2 apa saja, 3 sampai dengan nanti 8 itu skripsi ya. Adik-adik akan bisa apa namanya, lulus sesuai dengan ini ya, sesuai dengan waktunya ya, tanpa harus mungkin ngambil mata kuliah ini, ngambil mata kuliah ini, ngambil mata kuliah ini. Khawatirnya nanti mungkin karena inginnya, kan adik-adik boleh mengambil maksimal itu 24 SKS. Ya, boleh. Kalau sekarang berapa? 20? 23 Ibu. Oh, sekarang sudah 23. Nah, udah berat tuh. Kami aja di Unesa untuk yang adik-adik baru 21 itu 20 SKS. Tapi Bu Aris paham sih ya, karena ini kan ada disisipkan mata kuliah keagamaan kan, ya jadi ditambahkan 1 ya, makanya kenapa 23 gitu. Jadi rata-rata 23 kemudian 22. Nah kalau 22 itu kan masih bisa nambah 1 mata kuliah lagi yang 2 SKS. Tapi sarannya Bu Aris sih memang saat ini yang ditawarkan yaitu yang memang harus diambil dan memang dimaksimalkan ya. Jadi sekarang 9 mata kuliah ya. Ya, 9 mata kuliah yaitu apa namanya, dimaksimalkan. Jadi 23 SKS itu juga sudah lumayan berat juga ya, karena kan beragam ya, dan karakteristik Bapak Ibu sekalian kan juga berbeda-beda ya kan. Nah, itu yang perlu adik-adik pahami. Jadi ada dosen yang memang strike ya. Kemudian ada dosen yang apa namanya, fleksibel, enak. Nah, itu kan juga ada yang kaku ya, nggak bisa. Kalau kamu terlambat ya tak kurangi nilainya ya, ada yang memang seperti itu. Jadi diikuti saja. Jadi pada intinya memang Bapak Ibu dosen semua baik ya. Jadi baik. Kalaupun ada apa-apa ya itu memang komunikasi. Misalnya belum bisa mengumpulkan ya silakan dikomunikasikan kendalanya apa. Gitu ya. Gitu. Jadi semangat kuliah ya. Jadi kalau pada titik tertentu memang dirasa jenuh, memang berat, karena kan kita hidup, kita berjalan itu kan nggak mesti di atas terus ya. Jadi kadang ada rasa capek, ada rasa jenuh, ada rasa bosan, ada rasa ini. Kembalikan lagi ke nawaitunya adik-adik ya. Niatnya apa? Lihatlah orang tua adik-adik ya. Apalagi posisi saat beliau-beliau itu tidur ya, bisa dilihat ya, misalnya di saat mungkin adik-adik posisi apa namanya, mungkin jenuh ya, bosan kayak gini ya, coba lihatlah orang tua, itu pasti nanti akan menjadi penyemangat ya, karena orang tua itu menaruh harapan besar kepada adik-adik. Nanti pasti yang ditanya gimana kuliahnya ya, gimana kuliahnya, gimana nilainya. Tapi nanti kalau sudah di semester menjelang ke akhir semester 8, pertanyaannya sudah beda lagi ya. Kapan lulusnya begitu. Jadi pertanyaannya sudah beda lagi. Kapan lulusnya? Ini kok kamu nggak lulus-lulus ya. Gitu ya.
Jadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua itu jika adik-adik itu sudah menyelesaikan studi. Jadi sudah di yudisium itu kayaknya beban orang tua itu lega, sudah terbayarkan semua, ya. Jadi itu tadi motivasi dari Bu Aris, semangat ya, semangat kuliah, semangat ya. Jadi hambatan kemudian godaan itu pasti banyak. Ya, hambatan, godaan itu pasti banyak. Tapi kembali lagi ke nawaitu kita. Ya, kita kuliah itu untuk apa sih? Ya. Kan salah satunya untuk orang tua kan? Ya. Bu Aris bicara kayak gini ini karena sudah jadi orang tua, ya. Jadinya tahu begitu, dan Bu Aris juga 2019 kemarin ditinggal almarhum bapaknya Bu Aris, ya, jadi rasanya itu nggak enak sekali kehilangan orang tua, ya. Dan posisi saat itu kan Bu Aris ada di Malaysia waktu itu posisi seminar internasional, ya, sehingga waktu orang tua nggak ada itu padahal sudah pesen tiket apa dan lain sebagainya, tapi ya nggak nuntuti gitu. Jadi makanya ini bagi yang adik-adik masih punya orang tua lengkap, ya disyukuri, bahagiakan mereka gitu ya. Iya Bu. Turut cita Bu. Iya, Bu Aris kalau ingat itu sih masih kebawa sedih-sedih gitu ya. Gitu ya. Ini mohon dinyalakan videonya sebentar, mungkin Mas Enggal mau men-screenshot ya, nanti dikirimkan ke Bu Hela gitu ya. Oke, Bu. Nah, Bu Aris biar kenal ini satu-satunya ini, Mas Hambali, Mbak Afida. Sudah? Satu. Mas Arif, kok nggak dinyalakan? Iya Bu. Nah, gitu dong kelihatan gantengnya ya. Ketiduran Arif. Ketiduran ya. Anda tuh kuliah daring tuh kadang enak ya. Meskipun belum mandi sama makan, kadang videonya dimatikan ya. Kita yang dosennya ngeciwis ya. Mahasiswa tuh enak kalau kuliah daring itu ya. Bahkan masih celana pendekan, pokoknya yang penting pakai baju atasnya sama selonjoran sama tiduran wis. Tapi ya itulah plus minusnya ini ya daring. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu tatap muka begitu. Amin. Sudah Mas Enggal sudah? Mas Enggal sudah didokumentasikan? Oke, Bu, sampun, Bu. Sudah. Makanya ini Mas Arif kok buru-buru ini. Atau makannya belum selesai ini tadi? Enggak Bu. Oh ya. Nah, begini Bu Aris perlu sampaikan juga ya. Jadi bahwasanya terkait dengan perkuliahan pembelajaran itu tidak, tapi ini tergantung mampu, jadi tidak harus setiap kali pertemuan itu dilaksanakan secara online tatap muka karena ada berbagai macam pertimbangan ya. Jadi ada berbagai macam pertimbangan mungkin terkait dengan sinyal, kuota apa dan lain sebagainya. Bisa jadi mungkin 3 minggu online, baru nanti minggu keempatnya tidak, mungkin semacam penugasan atau apa begitu. Jadi memang kita diberikan fleksibilitas, tidak harus tatap muka, tidak harus live seperti ini ya maksudnya. Jadi nanti itu memang dikembalikan lagi ke dosen pengampu dan kelas yang diajar begitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Aris akhiri? Tidak ada Bu, cukup Bu. Ya, yes, sekali lagi selamat ya, sekali lagi selamat. Kemudian jika memang ada kendala atau ada apa-apa, jangan lupa, ini baru siapa ini, Syarif ya, baru hadir ini. Jadi silakan dikomunikasikan dengan DPA ya. Kalau ada apa-apa mungkin bisa tanya sama kakak-kakak tingkatnya ataupun TU kita ya. Ya, Mas Syarif ya. Hari ini tidak Bu Aris absen ya, karena Bu Aris juga belum cetak daftar hadir. Bu Aris masuk semuanya ya. Oke, Bu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Aris izin mengakhiri. Mungkin ada salah kata ataupun apa ya, Bu Aris mohon maaf ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat kuliah ya. Semangat kuliah. Iya, Bu. Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.